sedikit saya bahas masalah takwil. Ya, di dalam ayat Quran ini, di dalam ilmu tafsir, ya perhatikan, di dalam ilmu tafsir itu ada pembahasan, ada ayatul muhakkamat, ayat-ayat yang di situ mengandung perintah, ya, mengandung anjuran, larangan, ya, terus apa itu cerita-cerita, itu yang muhakkamat. Ada mustabihat, ayatul mustabih itu ayat sifat Allah, ya, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas, yadullah fawqal jama, ya, aduh, kullu man 'alaiha fan, semua yang di atas bumi ini akan sirna, illa wajhu wa yabqa, apa? Wa yabqa wajhu, apa? Dia jalali wal wajhu, masya Allah punya wajah. Nah, gitu. Ini ayat-ayat namanya ayat mustabihat. Sekarang juga ya di dalam surat Toha ayat 5, ya, Ar-Rahmanu 'alal arsyish tawa. Ini dijadikan perdebatan di antara orang-orang zaman sekarang, di antara Sunni sama Wahabi. Ya, saya jelaskan sedikit. Tadi pagi ada minta orang jelasan tentang masalah ini. Ada 2 orang, ya, pas masalah ini. Ya, ada 2 orang minta setelah saya ngirim penjelasan. Ada orang minta penjelasan dua-dua, satu Jakarta, satu di Bandung, yaitu tentang masalah Ar-Rahmanu 'alal arsyish tawa. Di dalam memaknakan ini kita akan mengetahui, oh ini firqah apa itu dhalalah, ada firqah najiyah. Kamu harus tahu masalah ini. Ya. Lah, di dalam ayat mustabihat ini, ya, dijelaskan para ulama la ya'lamu ma'nahu illallah, katanya. Tidak mengetahui arti ayat mustabihat ini, ayat itu sifat, apalagi al-huruf fi awail suwar, alif lam mim, yasin, toha, ha mim ain sin qaf nun. Itu la ya'rifu ma'nahu illallah. Makanya kebanyakan di tafsir wallahu a'lam bimurad. Nah, itu ayatul mustabihat di situ. Perhatikan. Ya, ayat mustabihat lah. Ayatul mustabihat ini apa? Ya, dijahili para ulama la ya'rifu ma'nahu illallah. Wa qala al-Imam Ibn Abbas, yang dipakai oleh para ulama, jumhur ulama apa? La ya'rifu ma'nahu illallah wa ulama'ur ahlul ilmi ar-rasikhina fil ilmi war-rasikhuna fil ilmi. Itu ulama yang sudah mumpuni dalam keilmuannya bisa mentafsirkan ini. Ya, tapi dengan ahlul tauhid mengatakan dalam penjelasannya di dalam masalah ayat mustabihat ini, kullu nassin, setiap nas, auhamat tashbiha, ingat, auhamat, nah ini firqah najiyah, ya, yang kita ikut yaitu kullu nassin. Ini saya dapat dari guru saya yang mulia Abdul Rahman. Kullu nassin, setiap nas, auhamat tashbih, yang memberikan kepahaman kepada menyerupakan Allah kepada makhluk. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa ala kulli syai'in qadir, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seperti Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu apapun yang disebut makhluk itu tidak mungkin menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul. Nah, ini ayat yang harus kita tancapkan dulu sebelum membahas tentang masalah ayatul mustabihat ini. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Perhatikan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul. Nah, ini jadikan pedoman kita untuk memahami tauhid. Ya, tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai kepada Allah Subhanahu wa taala minal makhluqat. Ya, jelas semua itu makhluk, illallah wal khaliq. Paham ini ya? Nah, ini beranjak di ayat ini. Nah, jadi ahli tafsir mengatakan kullu nassin auhamat tashbih, setiap teks, ya, entah itu Quran atau hadis, auhamat tashbih, yang memberikan pengertian menyerupakan Allah dengan makhluk, awilhu, takwilkannya dengan baguskan takwil awilhu. Ini pendapat imam atau ahli tauhid yang terambil daripada Al-Asy'ariyah sama Al-Maturidiyah. Ya, Kiai Hasyim Asy'ari, kepalanya, pelopornya NU mengatakan, ya, siapa sih ahlul bidah? Mereka mengatakan kita ahli bidah, kita ahli bid'ah. Tapi ya,
kita juga salah satu ya, kita ngambil dalam satu kitab karangan Imam Hasim Asy'ari. Beliau mengatakan manhum ahlul bidah. Ya, wa humul ladzina taba'u firqata apa itu? Muhammad Abdul Wahhab wa Ibn Taimiyah wa Rafidhi. Yaitu orang-orang yang mengikuti kepada pendapat Imam Abdul Wahhab, Syekh Muhammad Abdul Wahhab sama Syekh Ibn Taimiyah wa Syekh. Ya, ini sebenarnya yang ini sebenarnya sekarang akhirnya enggak. Iya, Imam Ibn Jauzi. Nah, itu sekarang akhirnya tobat. Beliau mengerot semuanya pendapat gurunya itu Imam Ibn Taimiyah. Jadi kalau kamu menemukan mazhab siapa dia? Ibn Taimiyah. Sudah menurut apa itu Imam Al-Imam Hadratus Syekh siapa? Dia mengatakan humul ladzi ahlul wa hum apa? Hum ahlul bidah, bukan kita. Nah, gitu. Ya, saya teruskan lagi penjelasan. Pahami, santri penting ini. Nanti kamu ditanya, "Ustaz, ya Allah di mana?" Di langit bersemayam. Oh, ya kan? Ini dalil mereka juga kuat. Ya, dalil mereka juga kuat. Kalau kita nggak mempunyai guru, zaman gurunya itu membahas secara detail kepada kita akan ikut mereka. Ya, ulama semuanya kalau doa ke atas, ya kan? Kamu menunjuk Allah di mana? Ya, serahkan yang di atas gitu, aja di bawah gitu. Serahkannya di lah, berarti isyarat di atas Allah Ta'ala menunjukkan Allah di atas. Ini yang diperhatikan ini. Paham gak maksud ini? Semuanya ulama. Iya, semua ulama kalau menunjukkan isyarat kepada Allah kemana? Atas. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh apa itu sahabat, "Ya Rasulullah, aina Allah?" Sama. Ya kan, bis? Sama. Nah, ini butuh kepada kinayat ya, yang harus dijelaskan oleh ahli ilmu. Ya, ini ayat mustabihat. Paham ini ya? Jadi kullu nassin, setiap nas auhamat tashbih yang bisa memberikan apa nama itu kepahaman, ya menyebabkan tashbih, menyerupakan Allah kepada makhluknya, ya awilhu. Ya, kalau bisa kita mentakwil, fawwidhu, kita serahkan kepada yang mampu untuk mentakwil itu membahas. Wa apa itu aurum tansihan, atau berniatlah bermaksud dengan mensucikan Allah Subhanahu ya. Ta'ala Allah an kulli syai'. Ya, Allah Ta'ala tidak menyerupai dengan sesuatu. Ini beranjak ini. Paham ini masa ini? Paham enggak? Nah, di dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyish tawa ini butuh takwilat katsira. Nah, gitu. Ada takwil yang harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Ta'ala apa itu tidak menyerupai kepada makhluk. Paham ini masa ini? Ya. Tidak menyerupai kepada makhluk sedikit dengan ayat tadi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jelas. Ya, kalau sama makhluk berbeda. Nah, apa makna daripada Ar-Rahmanu 'ala arsyish tawa di sini? Ya, ini para ulama membahas. Ini harus ditakwil. Kenapa harus ditakwil? Kok nggak langsung nasnya saja? Karena bertentangan dengan nas yang lain. Apa nas yang lain tadi? Laisa kamitslihi syai'. Kalau seandainya ada firqah mengatakan, ya Ar-Rahmanu 'ala arsyish tawa, istiwa, mana istiwa? Bersemayam. Apa? Disinggasannya di atas kursi. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu di mana? Kursinya. Kalau sekarang Allah Ta'ala itu sekarang di atas kursi, di atas aras, duduk di atas kursi, kita bayangkan bagaimana kalau kita membayangkan. Lah, Allah itu tidak bisa dibayangkan. Ya. Ma khatara bi balik wallahu mukhalifun lidzalik. Apapun yang terlintas dalam hatimu, apapun, kok Allah, ya, surga saja, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Yang kalau kita mensifati daripada apa namanya itu, mensifati apa namanya itu surga, ya surga ini surga makhluk bukan? Surga makhluk bukan? Makhluk. Ya, tatkala kita mensifati surga, mala ainun ra'at, tidak ada mata yang pernah melihatnya. Wala udhun, sampai tidaklah telinga pernah mendengarnya. Wala khatar ala qalbi. Bagaimana? Tidak ada bagaimana. Ya, tidak ada bagaimana surga itu. Wa kaifa bi khaliqil jannah. Bagaimana yang menciptakan surga? Enggak ada bagaimana. Innallaha la yuhibbul takyif. Allah enggak terima bagaimana. Gimana khaliq? Paham ini? Maka ini kala kita menemukan ayat mustabihat itu sekedar untuk memahamkan kita saja. Nah, kita kalau itu kita belajar ilmu bala, ada isti'arat, ada kinayat.
Paham ini? Ada isti'arat, ada kinayat. Ya. Kemudian, nah, kalau ada orang mengatakan Ar-Rahmanu ala arsyistawa, Allah Ta'ala itu bersemayam di langit. Lah, sebelum Allah Ta'ala, sebelum yang mana Allah Ta'ala berfirman, kuntu kanjan makhfiyan, dulu aku zat yang tersembunyi, tidak ada yang mengenal saya. Ya, sebelum ada sesuatu Allah Ta'ala sendirinya. Faradtu an u'rafa, aku ingin dikenal. Fa khalaqtul khalqa liya'rifuni. Ya, sehingga aku ciptakan makhluk agar mereka mengenal aku. Mengenal. Dan tujuan kita beribadah agar dikenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan alam semesta agar Allah Ta'ala kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah Ta'ala bersemayam di atas arsy, di atas kursi, lah sebelum Allah ciptakan alam semesta di mana Allah? Hah? Nah, ini perhatikan ini. Ini ilmu yang harus dipahami oleh santri. Ya, nah, bagaimana caranya? Kalau ada orang mentakwilkan Allah Ta'ala bersemayam dan faqad kafar, maka dia telah kafir. Bukan kata saya, kata Imam Syafi'i. Mereka mengatakan apa manhajus salaf, jalan orang salaf. Apa Imam Syafi'i itu mengkhianati salaf? Imam Syafi'i salaf bukan? Man humus salaf? Siapa salaf sih? Siapa salaf? Yaitu orang yang berada setelah 150 tahun Nabi meninggal itu sudah salaf, termasuk Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Perhatikan, ingat, gak mungkin Imam Syafi'i itu mengeluarkan pendapat menurut nafsunya dan memikirkan sesuatu yang mana yang benar, mana yang salah. Ini terkata kitab Kifayatun Nabi juz 4 halaman 24. Ya, apa kata Imam Syafi'i mengatakan? Mani takoda, barang siapa yang beriktikad annallaha ta'ala jalisun fil arsy. Jalisun fil arsy. Barang siapa yang beriktikad bahwa Allah itu duduk di atas arsy. Ya. Faqad kafar, maka dia telah kafir. Kata siapa? Imam Syafi'i. Ini perhatikan. Kata Imam Syafi'i mengatakan mani takoda, barang siapa yang beriktikad annallaha ta'ala jalisun alal arsy, bahwa Allah Ta'ala itu di atas arsy, sebagaimana para sahabat sebagian firqah mengatakan Ar-Rahmanu ala arsy istawa, istiwa, bersemayam di atas langit. Ya. Apa kata Imam Syafi'i? Faqad kafar, maka dia kafir. Kalau memang Imam Syafi'i itu bukan bukan salaf, ya, maka yang lainnya itu bagaimana? Ya, berarti Imam Syafi'i juga mengkafirkan salaf menurut mereka. Mereka yang mengatakan bahwa mereka itu ala nahji salaf, atas jalan salaf. Nah, Imam Syafi'i itu salaf. Beliau mengatakan apa? Mani takoda. Ya, sebenarnya yang mengada-ngada ini yang yang beriktikad bahwa Allah Ta'ala ala arsy itu bukan pendapat salaf, tapi pendapatnya Imam Ibn Taimiyah. Ya, Imam Taimiyah bukan salaf, sudah khalaf itu. Wakilah yang pertama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ala arsy, ala arsy istiwa, yaitu Imam Ibn Taimiyah. Duluan masa Imam Syafi'i. Tapi kenapa mereka mengatakan ala nahji salaf? Yang salaf yang hakiki Imam Syafi'i, salaf ashabu ya wa suyukhi wa atba'i. Ya, min talamidhihi. Jadi makna istiwa apa itu? Ditakwilkan istaula. Apa istaula? Berkuasa. In ar-Rahmanu ala arsy istawa, istaula, berkuasa di atas langit. Tapi kenapa tatkala kita menunjuk Allah di langit? Lah, ini isyaratun ala ulwi maqamih. Isyaratun ala ulwi darajatih. Ya, asraful mahal di mana? Paling mulia tempat mana sih? Atas. Masa kita menunjuk Allah di kanan kiri? Di atas. Kenapa kita doa harus ke atas? Ya, kata mereka mengatakan kalau mengatakan Allah di mana-mana harus doa gini-gini katanya ya. Gini-gini katanya. Ya, bukan begitu. Karena apa? Kita sholat hadapnya kemana? Ke Ka'bah. Bukan Allah Ta'ala di Ka'bah. Ngerti nggak? Kita sholat di mana sih? Menghadap kemana? Ke Ka'bah. Bukan Allah Ta'ala itu di Ka'bah. Itu sebagai simbol agar kita itu rukun, rapi. Ya, seandainya tidak ada Ka'bah, Allah di mana-mana. Seandainya Allah tidak ada kiblat khusus untuk kita menyembah, ya, maka orang gak karuan nanti sholatnya. Ada yang yang ke bawah, ke atas, ke bawah, gak karuan sudah. Masjidnya ke kanan, ke kiri dan sebagainya. Kan gitu? Ini simbol keagungan Islam.
yaitu dijadikan satu di pusara tengah-tengah, itu di apa di Ka'bah? Di Ka'bah tidak ada isinya, cuma menunjukkan bahwa tengah-tengah daripada pusara bumi apa itu, yaitu di Ka'bah. Paham ini? Nah, kita menghadap kiblat bukan menyembah kiblat berarti Allah di situ. Oh, kan Baitullah rumahnya Allah, bukan begitu. Ya, disebut Baitullah li dalalati syarafi, karena menunjukkan kemuliaannya. Ngerti? Kenapa kita doa ke langit? Kata maha guru saya mengatakan apa? Li anna qiblat doa as-sama, karena kiblat doa di Baitul Ma'mur. Mana Baitul Ma'mur? Tempat tawafnya para malaikat di mana? Di mana? Di langit. Masa langit sana? Ya kan? Tidak tahu langit di mana, tapi menunjukkan ketinggian di sana. Ngerti nggak? Nah, jadi kita tatkala ditanya, "Aina Allah?" Ya, fis sama istaula fis. Kita menunjuk dan kita berdoa ke langit, memang kiblatnya doa ke langit. Kita sah nggak sholat madhab ke timur? Nggak sah, karena kiblatnya sholat yaitu menghadap ke kita salah satu ada berdoa yaitu menghadap ke langit. Kenapa? Karena kiblatul doa as-sama, yaitu fi baitil ma'mur. Ngerti nggak nih? Nah, kalau ditanya begitu, pahamkan ke mereka. Ini akidah yang harus kita luruskan. Seandainya kita mau berpendapat bahwa innallaha ar-rahmanu istiwa, berarti istiwa bersemayam. Kata-kata bersama itu seperti makhluk. Sama nggak dengan makhluk? Sama nggak? Sama, bertentangan dengan ayat tadi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kata Imam Ali karamullah, Imam Ali itu luar biasa ya. Ana madinatul ilm wa aliyul babi. Kata Imam Ali mengatakan bagaimana? Innallaha ta'ala khalaqa arsyan. Ya. Innallaha ta'ala khalaqa arsyan a'dhamul khalqillah wal arsy. Paling besarnya makhluk Allah yaitu arsy. Ya, seandainya bumi dan langit itu diletakkan di arsy seperti telur diletakkan di bumi. Wadenya luar biasa. Berarti kalau seandainya Allah Ta'ala itu istiwa, bersemayam, ada ukuran nggak bagi Allah? Ada ukuran tidak? Karena ukuran arsy itu ada. Setiap makhluk pasti butuh kepada at-tahayyuzu lil jirmi. Ya kan? At-tahayyuzu lil apa makna at-tahayyuzu lil jirmi? Ayo baca tauhid. Paham ini nih? Tanda-tanda makhluk yaitu at-tahayyuzu lil jirmi. Apa? Mengambilnya sesuatu kepada tempat seukuran dia. Berarti kalau Ta'ala bersemayam di langit, berarti Allah mengambil tempat untuk duduk di situ. Masuk akal? Paham ya omong saya? Omong saya paham gak nih? Iya. Baik Pak, kalau seandainya ada yang berpendapat bahwa Allah Ta'ala itu istiwa, iya, di langit, berarti Allah Ta'ala bertempat. Lah, kata-kata bertempat itu menyerupai kepada makhluk di dalam berapa hal? Satu, Allah Ta'ala membutuhkan tempat. Dua, Allah Ta'ala itu ada arah jihad yang ditetapi dan lain sebagainya. Ya, yang mana bertempat, berwaktu, istiwa itu mulazimnya makhluk. Nah, ini batal sudah. Ya, daripada ayat tadi itu, ya berarti menentang. Nah, berhubung di situ tidak bisa kita maknakan dengan makna lugawi, harus dengan takwil. Kenapa? Karena ada sanggahan di atas, walaisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, maka harus takwil. Loh, siapa yang ngajari takwil? Ya para ulama. Maka singkatnya ayat mustabihat, yaitu ayatun la ya'rifu maknaha illallah. Wa qala Ibnu Abbas rasikhuna fil ilmi. Bagaimana para ulama artikan ayatul mustabihat? Bitakwil. Apa namanya itu? Bitakwil. Paham enggak? Ini harus dipahami nih, penting ini. Karena fakot kafir nanti. Ya, kalau kita mengikuti guru yang salah, maka fakot kafir. Menurut siapa? Imam Syafi'i, bukan saya mengkafirkan. Imam Syafi'i, man taqoda annallaha ta'ala jalisun fil arsy fakot kafar. Imam Syafi'i. Imam Ali katanya apa? Innallaha khalaqa arsyan idharan li qudratihi. Allah Ta'ala menciptakan arsy itu untuk menampakkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Innallaha khalaqa arsyan, apa tadi? Idharan li qudratihi
wa lam yattakhidhu mahallan lidati. Ya. Kata Imam Ali Karmojaha, ini manhaj salaf yang benar. Mereka makan menggomborkan manhaj salaf, tapi menentang apa? Pendapat salaf. Dua cukup, Imam Ali sama Imam Syafi'i. Apa Imam Syafi'i mengatakan, Imam Ali mengatakan, innallaha khalaqa arsyan idharon ligud roti. Ya, walam yattakhidhu mahallan lidati. Bukan Allah Ta'ala menjadikan, membuat aras untuk tempat zatnya Allah Ta'ala untuk diduduki. Lah, di antara dua dalil ini saling menguatkan bahwa Allah Ta'ala mukhalifun lima qala alaihil ahlul bidah. Berbeda dengan pendapat apa yang disampaikan, yang difahami oleh ahlul bidah. Ini setetes penjelasan tentang masalah Ar-Rahmanu ala arsyis tawa. Paham ini? Paham gak ini? Paham? Ya, jadi saya sampaikan hadis tadi, an-nasu iyalullah, iyal keluarga. Oh, Allah berarti menikah dong. Ya kan? Kan gak sopan menisbatkan pernikahan kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan wa lam yakun lahu kufuwan wa lam yakun, tidak ada bagi Allah ya kufuwan ahad, yang menyerupai. Serikat bagi Allah tidak ada. La niddalah, tidak ada serikat bagi Allah Ta'ala. Seandainya kita artikan arsis tawa, berarti ada serikatnya. Ya seperti kita, kalau saya ngajar gini duduk di atas sofa, ya kan? Sama saja. Ini minal ayatil mushtabihat. Ini ayat-ayat yang perlu ditakwil, tidak boleh kita makan mentah-mentah. Ya, ngerti ini? Nah, ini jawab nanti. Sekarang lagi viral pembahasan ini. Ya, ini sudah mantap. Segala sesuatu, ya kalau kita berguru harus cari guru yang benar-benar, yang menuntun kita kepada jalan yang diridhoi, yang diikuti, yang dijelaskan, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Ya, kita ahli sunnah jamaah. Apa kata Rasulullah ahli sunnah jamaah itu? Ma'ana alihi wa ashabi, yaitu yang saya ikuti, yang saya alami, yang saya contohkan, yang saya perintahkan, dan sahabatku perintahkan. Lah salah satunya dari perintah masalah penafsiran, innallaha ar-rahmanu ala arsyis tawa. Kata Imam Ali mengatakan apa? Innallaha khalaqa arsan idharan li qudrati wa lam yattakhidhu mahallan lidati. Ditafsirkan lagi Imam Syafi'i. Ya, mani taqada, siapa yang beriktikad annallaha subhanahu wa ta'ala jalisun alal arsy faqad kafar. Kata siapa? Saya enggak menghukumi orang yang bertikad itu kafir, bukan. Yang mengatakan ini Imam Syafi'i. Ya, bukan tugas saya mengkafirkan orang, bukan tugas saya mencaci orang, bukan tugas saya itu menyesatkan orang, bukan tugas saya untuk membid'ahkan orang. Yang penting kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kembali kepada hadisnya, yaitu Pak, innamal mu'minuna ikhwatun. Kalau salah kita tuntun, kalau sesat kita tunjukkan jalan. Ya, wa irsyaduka rajula fi dhalali laka sadaqah. Menunjuknya kamu, ya, kepada saudaramu di jalan yang sesat, entah jalan kebodohan atau kesesatan di jalan, tetap bagimu sedekah yang sangat luar biasa. Paham masa ini? Nah, ini sedikit sekelumit, ya mungkin bisa mewakili dua orang yang bertanya sama saya tadi pagi. Ya, kalau dijawab sama SMS nggak cukup segitu banyak tadi kan ya. Dijawab dengan ini. Ya, boleh, jangan di-share dah. Sampaikan semuanya kepada yang perlu. Jangan cuma menyampaikan apa yang disampaikan oleh para ulama. Paham ini?